أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر رب جمل بخير. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة وهم ما عليه أنا وأصحابي، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Insyaallah pada pagi hari yang berbahagia ini kita akan mengamati satu buah riwayat, satu rangkaian hadis yang Nabi kita sabdakan tentang perpecahan umat di akhir zaman, atau tentang nasib daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan berpecah belah kepada 73 kelompok. Iftaraqatil Yahud, telah berpecah belah kaum Yahudi kepada 72 kelompok, dan umatku akan berpecah belah kepada 73 kelompok, semuanya akan masuk neraka illa wahidah, kecuali satu. Maka dengan para sahabat pun menanyakan, siapakah gerangan kelompok yang selamat? Al-Firqatun Najiyah, kelompok yang satu yang akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat, yang akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi nanti pada hari kiamat. Jawabannya sangat-sangat sederhana dan jelas daripada baginda Rasulullah SAW. Kelompok Al-Firqatun Najiyah, kumpulan yang selamat, ma alaihi ana, kelompok yang sebagaimana aku, akidahnya, syariahnya, pemikirannya, perilakunya, perangainya, perbuatannya, wa ashabi, kelompok yang sebagaimana aku dan juga dengan para sahabat. Jadi dari sinilah dengan kita perlunya mengamati dan juga mempelajari akidahnya baginda Nabi, keimanan dan tauhid yang dibawa oleh beliau, yang Nabi kita sampaikan kepada umat dengan perantaraan ayat suci Al-Quranul Karim dan juga dengan perantaraan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'alai ana wa ashabi, berarti telah berdirian daripada para sahabat yang disebut dengan salafun saleh. Jadi sebelum dengan kita lanjutkan perbincangan kita, generasi dan juga dengan umat atau kumpulan yang terdahulu, as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar, golongan yang terdahulu dan yang pertama di kalangan kaum muhajirun dan ansar, radhiyallahu anhum walladzina tabi'u bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Jadi kumpulan yang terdahulu dan yang pertama di kalangan muhajirun dan ansar, dan juga dengan kumpulan yang mengikuti jejak langkah mereka, Allah telah restu dan ridha kepada mereka. Radhiyallahu anhum wa radu anhu, dan juga mereka ridha kepada Allah Jalla wa ala. Jadi ridha daripada Allah berarti rahmat, berarti surga, itu jaminan kebahagiaan yang abadi bagi mereka. Inilah kumpulan yang dengan puak-puak Syiah, baik Syiah yang zaman dahulu ataupun juga dengan Syiah zaman sekarang, yang dikafirkan, yang ditafsirkan, yang ditadlil, yang dikatakan sesat sama mereka. Kumpulan yang telah mendapatkan jaminan rahmat dan maghfirah, kumpulan yang telah mendapatkan jaminan surga daripada Allah Jalla wa'ala, itu dikenakan karena apa? Apakah disebabkan karena hasud? Apakah disebabkan karena iri dengki? Apakah disebabkan karena kesal? Apakah disebabkan karena perkara-perkara lainnya? Yang secara pasti, baik dengan Syiah yang dahulu ataupun juga dengan Syiah yang sekarang, itu dengan akidah mereka terbaur dengan akidah Majusi. Bahkan asal muasal daripada kumpulan Syiah
itu berasalkan daripada penyembah-penyembah api. Jadi dikatakan di antara daripada asbab bagaimana dengan mereka sampai memasukkan beberapa pahaman-pahaman yang tidak betul ke dalam agama kita, itu disebabkan dengan rasa hasud dengki mereka kepada kaum muslimun yang seketika di zaman Khalifah Umar secara khusus Futuhat Islamiyah, jadi kemenangan demi kemenangan yang telah diraih oleh kaum muslimun daripada daerah kepada daerah, daripada kampung kepada kampung, daripada negara kepada negara, sehingga dengan kekuatan Parsi dan Rum melutut di bawah kekuatan Islam pada seketika itu. Jadi dengan api yang disembah oleh mereka itu di depan mata kepala mereka ternyata dipadamkan. Jadi dengan rasa dendamnya kepada agama yang dibawa oleh para sahabat pada seketika itu, ini diantara daripada faktor utama bagaimana agar dengan mereka mampu untuk meracuni pemikiran dan akidah daripada umat Islam. Itulah dengan pahaman-pahaman yang menyeleweng dan juga dengan pahaman-pahaman yang menyimpang daripada ajaran agama. Di antaranya berkenaan dengan wilayatu baginda Ali, wilayatu Ali, pentauliaan, pengkhilafahan kepada baginda Ali karamallahu wajhah. Bukan setakat itu saja, yang diantaranya mereka mengatakan baginda Ali lah yang lebih berhak untuk menjadi khalifah. Bahkan ada di antara daripada mereka yang melampau sampai menuhankan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ini di antara daripada akidah mereka. Dan juga di antara lain tentang pengismahan para al-a'imah. Menurut mereka imam-imam mereka yang 12 itu maksum daripada kesalahan, tidak boleh salah. Mutlak kebenaran fatwa dan pandangan daripada mereka. Di antara daripada akidah mereka, Al-Quran yang ada dengan kita sekarang ini tidak cukup. Itu hanya dalam 1/3-nya sahaja. Sementara masih ada 2/3 yang dibawa dan yang akan disampaikan oleh Imam Al-Muqtadar, imam mereka yang ke-12 yang menghilang pada masa usia 4 tahun. Akan muncul nanti di Karbala, akan muncul pada akhir zaman untuk membawa kelengkapan daripada Al-Quran yang ada dengan kita sekarang. Banyak lagi dengan perkara-perkara seumpamanya. Kembali kita kepada hadis. Insyaallah kita di sini sampai pada pukul 7 sesubuh, kemudian jam 15 menit terakhir pernah ada sebarang soalan. Jadi insyaallah saya tadi malam tidur setakat dalam 2 jam saja. Jadi kita sama-sama jaga mata, sama-sama untuk menahan dan mujahadah sedikit untuk kita melawan mata dan juga untuk kita melawan keadaan. Mudah-mudahan dengan majlis yang kita adakan pada pagi hari ini sedikit sebanyak memberikan pencerahan dan juga memberikan leluasa wawasan kepada kita siapakah yang dimaksud dengan al-firqatun najiyah, kumpulan yang selamat. Jadi secara nasionalnya peluang kita untuk kita mempelajari dan juga untuk kita mengenal akidah yang selamat itu di sepanjang kita hidup pada waktu kita di dunia saja. Ya kalau pada waktu dengan kita nanti kita kembali pada Allah Jalla wa'ala, penyesalan yang seperti apapun bentuknya, siapapun dia, jabatannya, kedudukannya, hartanya, pemerintahannya, politiknya, ekonominya, itu tidak akan mampu untuk mengembalikan kita hidup ke dunia. Peruntukan umur kalau pada saat ketika sudah habis, yang walaupun mantan menteri besar, yang walaupun tuan sultan, yang walaupun yang di Pertuan Agung, yang saya sempat di sini, yang di Pertuan Agungnya Sultan Salahuddin, yang dengan sultannya itu diantaranya Sultan Iskandar, yang diantaranya Sultan Perak, yang dengan menteri besarnya diantaranya Tuan Guru pada beberapa hari yang lalu. Rupa-rupanya yang namanya kematian itu tidak memilih dan memilah. Ataupun juga dengan NS 1717 jurusan daripada Amsterdam menuju KLID yang ditembak hancur atau ditembak terbakar oleh pasukan Rusia yang sebagaimana dikatakan seperti itu. Walhasil
dengan tidak membeda-bedakan apakah dia kiai, apakah dia maulana, apakah dia tuan guru, apakah dia para habaib, pilot, pramugari, pramugara, atau juga dengan sultan, perdana menteri, presiden. Perdana menteri kita sudah ada 2, 3 yang telah mendahului kita semuanya. Ternyata mati tidak memilih dan tidak memilah, tidak membeda-bedakan. Habis peluang Anda, habis jatah hidup kita di dunia, yang seketika udara untuk kita hirup ternyata sudah habis. Tatapan pandangan mata kita melihat ternyata sudah habis. Untuk yang didengar ternyata sudah habis. Untuk yang dimakan dan diminum pun juga ternyata sudah habis. Seketika rezeki kita sudah habis, kita akan kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Berapa banyak pun duit yang kita miliki, seperti apapun tingginya jabatan kita, seperti apapun juga hebatnya kita, tidak akan mungkin kita menembus sesaat waktu untuk kita kembali ke dunia, atau juga untuk kita beramal saleh, hatta dengan lantunan tasbih sekalipun kita tidak akan mampu untuk melaksanakannya. Kenapa? Sebab ketetapan umur yang telah ditentukan oleh Allah Jalla wa'ala itu saja peluang kita untuk kita mencapai segala target. Apakah untuk kita mencapai keduniaannya, kemewahannya, kenyamanannya, kenikmatannya, atau juga untuk kita mencapai kebahagiaan yang abadi, rahmat Allah, maghfirah Allah, ridha Allah, dan juga dengan surga sebagai tempat persinggahan yang paling istimewa. Ini semuanya keluar di tangan kita semuanya. Alhamdulillah, yang tidak membeda-bedakan antara orang-orang miskin dengan orang-orang kaya. Sebagaimana orang-orang kaya diberikan peluang untuk beribadah, untuk berzikir, kita orang miskin yang tidak punya apa-apa pun juga mendapatkan peluang yang sama. Apakah kira-kira keberadaan kita di sini, secara khusus dengan saya pribadi sebagai pendatang halal atau pendatang haram, itu istilah kita di sini, tak kisah. Ada permit, tak ada permit, jakim bagi permit, jakim tak bagi permit, ada tauliah, tak ada tauliah, tetap kita diberikan leluasa untuk kita bernafas, diberikan leluasa untuk kita melihat, diberikan leluasa untuk kita melangkah, diberikan leluasa untuk kita berpikir, diberikan kebebasan dan wewenang untuk kita berbuat. Juga dalam waktu yang sama kita diberikan wewenang leluasa untuk kita beribadah. Untuk urusan ibadah tidak perlu permit, tidak perlu izin, tidak perlu kebenaran. Apakah kira-kira untuk kita datang ke surah Al-Muhajirin, masuk ke sebuah masjid, minta maaf Tuan Haji, ada permintaan masuk ke masjid, ada izin paspor untuk masuk ke masjid, coba tolong dicop dulu di depan keluarga sana. Tak ada yang seperti itu. Assalamualaikum Ibu Haji, Makci, atau juga Datin, atau juga dengan siapa, minta maaf, setakat nak tahu, setakat nak pastikan saja. Jadi buat paspor masuk masjid itu tidak ada. Urusan ibadah tidak perlu permit, urusan ibadah tidak perlu zikir, urusan ibadah tidak perlu kebenaran. Kenapa? Sebab leluasa untuk kita memudahkan diri kepada Allah Jalla wa'ala tidak terhad dengan masjid, tidak terhad dengan bacaan, tidak terhad dengan ceramah, tidak terhad dengan tilawah. Kita boleh memudahkan diri kita kepada Allah dengan segala aktiviti dan juga dengan segala kegiatan. Ibadah kita dengan makanan, dengan minuman, dengan mata, dengan tangan, dengan kaki, dengan anggota, dari ujung rambut sampai ke ujung kuku, mampu untuk membawa kita ke dalam surganya Allah, mampu untuk mendekatkan kita kepada Allah. Mungkin itu dengan tangannya, dengan kakinya, dengan mulutnya. Jadi kita hitung, kita boleh berpikir kegiatan-kegiatan yang kita capai dengan perantara tangan. Gerak tangan itu kira-kira ada dalam berapa, tatapan pandangan melihat itu kira-kira ada dalam berapa, telinga juga dengan pendengarannya ada dalam berapa jenis, yang satu persatu dengan nawaitu yang betul dan juga sesuai dengan aturan, tulus ikhlas karena Allah, berarti ibadah. Jadi bila akan disebut ibadah,
kalau seandainya ikut aturan tepat pada waktu dan juga cara melaksanakannya. Sedikit saya menyimpang. Mudah-mudahan dengan cerita ini ngantuknya hilang. Allah, mujahadah pengajian subuh ini, Masya Allah, tabarakallah. Wa nahan nasa 'anil hawa fa inna jannata hiyal ma'wa. Jadi salah seorang daripada warga Mesir, dia anak muda, darah muda, semangat muda, kadang-kadang susah untuk ditata dan diatur. Dengar hadis langsung dipegang dan juga diamalkan tanpa mengetahui cara pengamalannya itu seperti apa. Jadi dengan remaja tadi itu sedang duduk di depan Syekhuna Syekh Muhammad Ghazali. Ceritanya daripada Syekh Ali, Habib Ali Al-Jufri. Si anak desa ketika Syekh Muhammad Ghazali, salah satu daripada ulama besar Mesir, sudah meninggal sejak pada beberapa tahun yang lalu. Syekh Muhammad Ghazali lagi sedang bersyarah, sementara dengan si anak ini senantiasa main siwak. Kayu arak lah, bukan terus gigi dah, kayu arak. Jadi lo biarkan saja lah, ini anak muda dari kita apa, biarilah dia dengan siwak yang buruk. Bukan sangat itu orang Arab yang memang hobi siwak, itu kadang siwak itu tinggalkan di mulut sama dengan kita pada itu merokok, digigit saja ngap. Jadi kayu arak tadi itu dibiarkan saja di mulut. Kadang-kadang dimainkan, digosokkan, kadang-kadang dia biarkan di mulut. Seperti orang yang mengira. Syekh Muhammad Ghazali sudah tak tahan tengok keadaan yang semacam itu. Sebab itu akan mengganggu konsentrasi saya. Saya bersyarah, saya menjelaskan. Dia main siwak, rak. Akhirnya kata beliau, ya akhi, berhentilah menggunakan kayu miswak. Si anak tadi itu langsung naik angin. Kata dia, asiwak kusona. Syekh pun betul menundukkan pandangan. Siwak itu sunnah. Syekh setelah itu menundukkan pandangan, senyap dan diam. Beberapa waktu kemudian, kata tuan Syekh di hadapan orang ramai, cabut bulu ketiak pun juga sunnah. Tapi kalau tidak kena waktunya, kalau tidak tepat dengan caranya, menjadi tidak elok dan juga tidak cantik. Orang pun pada tenggelam semuanya. Ya memanglah. Takkan dengan kita pada masa kita di pengajian di sini, tangan sambil masuk ke ketiak kita cabut satu persatu. Memang cabut bulu ketiak itu sunnah, tapi bukan di masjid tempatnya. Macam juga dengan siwak. Nabi kita bersabda, as-siwaku matharatun lil fam. Siwak itulah pembersih mulut, betul. Dan juga Nabi kita bersabda untuk menjelaskan waktunya secara khusus, laula an asyqa ala ummati la amartu bisiwak inda kulli salatin. Kalau aku tidak ingin menyusahkan umatku, niscayalah mereka akan aku perintahkan untuk bersiwak pada tiap kali sembahyang, riwayat pada tiap kali mengambil air wudu. Jadi agar dapat kita pastikan itu adalah ibadah yang ada gejalanya, yang ada balasan nanti pada hari kiamat, maka pastikan 3 perkara yang kita sebutkan tadi. Yang pertama, sesuai dengan aturan. Yang kedua, sesuai dengan waktunya. Yang ketiga, dilaksanakan tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali, ya Allah ya Arhamar Rahimin, Al-Firqatul Najiyah, kumpulan yang selamat. Kumpulan yang selamat ini bukan cerita. Ini adalah perjalanan hidup kita masing-masing. Harus dengan kita pandai dan tepat dalam menentukan dan juga dalam memilih. Sebab untuk kembali ke belakang, untuk kembali ke dunia, itu sudah tidak ada peluang kedua dan ketiga. Siapapun kita, dan kita bayar, kita tebus seperti apapun banyaknya, Malaysia dengan segala kekayaannya, tidak, dunia dengan segala kemewahannya, tidak akan mampu untuk kita menebus sesaat waktu kalau dengan jadwal umur kita sudah habis. Itu kita kena pahami. Tidak ada pengecualian yang terkecuali. Jadi kalau seperti itu,
Kita harus mendapatkan pilihan yang tepat, akidah yang betul, akidah yang benar, akidah ahli sunnah wal jamaah. Seperti apa akidahnya? Itulah jalan yang kita mohon pada tiap kali kita membaca Fatihah, yang kita mohon pada waktu kita melaksanakan sembahyang 5 waktu dengan nawafilnya, qabliyah dan ba'diyahnya, dan juga dengan jenis-jenis sembahyang sunat lainnya. Ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami kepada jalan yang lurus dengan akidahnya, jalan yang lurus dengan syariahnya. Jadi pada suatu ketika dulu saya pernah mendengar salah seorang daripada ulama kita berceramah. Jadi katanya di antara daripada perkara yang pelik nanti di akhirat, atau di antara daripada sikap dan perilaku manusia yang tidak tepat, atau juga yang tidak wajar, yang itu di dunianya pun jarang-jarang berlaku, bekerja dengan emas tapi minta digaji dengan Asia. Dia sebagai pilot di mana dengan emas, tapi minta gajinya dengan Garuda. Enggak, kau kerja dengan Garuda lah yang bayar. Naik Lion Air, ya udah, tiketnya Lion Air yang keluarkan. Takkan dengan kita naik Garuda, ternyata duitnya kita serahkan kepada Asia. Atau takkan dengan kita naik taksi, tapi ternyata dengan bayarannya dibayar kepada kereta api. Itu jelas tidak betul. Itu bayangan atau gambaran secara sederhana. Jadi seperti itu juga, yang menjadikan surga itu siapa? Yang menjadikan rahmat itu siapa? Yang menjadikan maghfirah itu siapa? Jawabannya Allah. Allah yang akan bagi balasan. Surganya Allah. Rahmatnya Allah. Maghfirahnya Allah. Anugerahnya Allah. Tapi macam mana dengan kita mendapatkan segala-galanya daripada Allah kalau kita tidak ikut aturannya Allah? Renung, pikir, kan boleh tak? Nak masuk surganya Allah tapi tidak ikut aturanku. Undang-undang kamu bukan undang-undangku. Cara muamalahmu bukan ikut panduan agamaku. Hidupanmu tidak ikut syariatku. Mahkamahmu tidak ikut syariatku. Pergaulanmu tidak ikut hukum hakamku. Keberadaanmu, aktivitimu, kegiatanmu, aktiviti kita semuanya, kalian semuanya itu tidak berpanduan dengan ihdinas siratal mustaqim. Kenapa kalian nak minta balasannya dengan aku? Kan logik sekali itu nanti. Sangat-sangat logika, sangat-sangat logik sekali, syarat sekali. Kalau pada saat dengan kita atau dengan seseorang yang mengerjakan sesuatu, terus dia meminta balasan atau bayaran kepada orang yang punya syariah, kepada orang yang punya kerjaan, kita diperlakukan di mana bekerja di saya, di Tesco, saya yang bayar gaji, iya betul. Tapi tidak mungkin sebaliknya, bukan tidak mungkin berarti mustahil, tapi kebanyakannya seperti itu. Maka kalau perilaku kita, makan minum kita ikut pedoman hukum, halal, haram, hati-hati. Sekarang sudah tersebar dalam masa rahasia sudah terbongkar, yang walaupun dapat dirasakan sejak pada 5 tahun yang lalu, kacukan antara khinzir dengan biri-biri. Masya Allah, tabarakallah. Khinzir dengan biri-biri, mukanya khinzir, rupa-rupanya muka khinzir itu dibawa kemana-mana pun tidak akan berobat. Sementara dengan badannya berbulu, satu perkara yang pelik. Kalau dengan biri-biri, kalau dengan kambing ada tanduk, khinzir tidak ada tanduk. Khinzir tidak ada tanduk, kenapa tidak naik tanduk? Nah, mereka buang kepala kita dulu kalau sebut nasi mandi, nasi kerabat, nasi biryani, nasi bukhari, kapsah, apalagi kapsah kambing, masya Allah, tabarakallah. Itu diantara daripada yang nikmatnya kita nikmati. Mandi luar biasa, apalagi mandi dengan kambingnya. Mandi yang paling sedap itu yang hak mana? Itu yang hak Al-Jazirah. Al-Jazirah ke mana? Ke asli Petali. Pak, Al-Dhiyafah. Al-Jazirah lagi sebasur lagi. Al-Dhiyafah. Aroma bau nasi tak apa. Ini kan perut suku ini bakalan makan. Jadi kita tak pada cerita makan dulu. Jadi aromanya, baunya memang lain.
Yang walaupun masakannya kering, tapi bau nasi itu berarti memang sedap. Masya Allah, tabarakallah. Lauknya kambing luar biasa. Kemudian yang kedua ada nasi mandi yang restoran Yaman yang dekat KLCC di bawah situ pun juga sedap. Sekarang hati sudah mulai bimbang. Jangan-jangan ini daripada jenis biri-biri yang tidak pakai tanduk, yang mukanya bulat semacam tupi. Nah, tuh was-was. Tapi dalam arti yang sama, kalau ikut panduan hukum, selama Anda tidak yakin dengan jenis yang dimakan itu haram, selama itu juga masih boleh lagi kita memakannya. Alhamdulillah. Itu menurut fuqaha macam itu. Tapi kalau menurut ulama tasawuf, mereka lebih berwaspada dan juga lebih berhati-hati. Jadi mazhab tasawuf sama dengan mazhab pramugari dengan pramugara. Mazhab pramugari dengan mazhab pramugara, ekor kena dimatikan. Pada tu mendarat dan juga pada tu terbang. Ikut mazhab pramugari dan juga pramugara, tali kreda, sapu pengaman kena dipasang. Ikut mazhab pramugari dengan pramugara, kursi kena dibetulkan, kembalikan kursi ke tempat asalnya, meja ke tempat asalnya, kursi ke tempat apalah dan kaulah. Nah, pada tu mau mendarat, kaca cermin tingkap kena dibuka. Dan kalau tadi buka berselamat, insya Allah. Tak ada hubungannya, yang penting pilot tengok. Penumpang tak tengok, tak ada masalah. Buktinya berjalan di waktu malam. Oke saja. Kadang-kadang sampai disuci, tolong buka tingkapnya. Tolong buka tingkap. Apa? Ya kita tanah gaduh lah. Kata dia buka lah, selesai masalah. Itu apa pula kalau dengan kita komit. Tapi pelinnya semacam itu. Kalau seandainya kita di pilot, tak apalah, tutup tingkap itu membuka untuk kita mendarat. Sementara kita penumpang, pelor depan, hadiah terbuka, jelas apa? Kalau penumpang semuanya tutup tingkap pun tidak ada masalah. Tapi karena terlampau berhati dan waspadanya pramugari dengan pramugara untuk keselamatan penumpang, kursi disuruh dibetulkan, meja kembali ke tempat asal, tali kereta kena pakai, handphone dimatikan. Itu mazhab pramugara. Ikut mazhab ahli tasawuf memang berhati-hati dan berwaspada. Ikut mazhab ahli hukum, ahli fikih, selama Anda tidak yakin itu khinzir, selama Anda tidak yakin itu haram, selama Anda tidak yakin itu terlarang, selama itu juga kita masih boleh mengambil dan juga masih boleh menerimanya. Katanya uang gaji kita itu daripada uang syubhat, daripada riba ada, daripada perjudian ada, daripada kasbar pun juga ada, daripada pelacuran pun juga ada, tapi juga daripada Petronas ada, daripada petrol ada, daripada minyak ada, perniagaan pun juga ada, campur baur. Kalau ikut mazhab pramugari tak boleh diambil. Tapi kalau ikut mazhab fuqaha, kata fuqaha, selama gaji yang diberikan kepada kita tadi itu bukan daripada sumber haram yang secara pasti, maka kita masih boleh mengambil dan menerimanya. Kembali kepada hadis ma'alaihi anal ashabi, waktu kita tinggal 8 menit, insyaallah boleh tak mengantuk lagi. Ma'alaihi anal ashabi itu ikut gaya tauhid atau akidah pendirianku dan juga dengan para sahabatku. Masyaallah tabarakallah. Jadi tersenaraikan dalam rukun iman yang 6, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab, beriman kepada para malaikat, beriman dengan hari pembalasan, dan juga beriman dengan Allah dan qadar. Itu untuk kita memudahkan agar bagaimana dengan kita dapat memahami hakikat iman dengan 6 rukunnya yang satu persatu memberi keterangan lebih lanjut. Beriman dengan Allah Jalla wa'ala sebagai sang pencipta yang memberikan segala-galanya, yang mengatur. Kepada Allah kita memohon,
kepada Allah kita meminta hanya daripada Allah segala kemudaratan, hanya daripada Allah segala manfaat dan juga segala kemanfaatan, daripada Allah lah segala nikmat, segala rezeki. Mana buktinya? Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ini anak daripada produk kelang yang sama. Ini bahasanya bahasa secara sederhana. Anak Tuan Haji, anak Bu Haji, Pak Haji dengan Haji melahirkan 5 orang adik beradik, semuanya laki-laki. Tapi kenapa yang daripada kelang yang sama, daripada produk yang sama, bir yang sama, mak ayah dan snak yang sama, tapi ternyata antara 5 peradikan itu pertama lupa kita sama. Pernah tengok apa namanya jitu atau pesona atau juga saga atau juga wajah atau juga yang baru sekarang ini rupa Honda ekor tapi lugunya proton. Nah, itu kacukan namanya. Itu kacukan. Jadi body haknya Jepun. Sementara logo depan belakang proton. Nah, jadi gara-gara karena logonya jadi itu harganya turun dalam 40.000. Kalau Honda ekor harganya 155, dan hak tutup 115 saja. Nah, apa-apa. Jadi kalau nak lebih senang supaya orang samar-samar buang logonya. Jadi orang tak tahu nangkap bodi Honda ekor. Alhamdulillah penipuan sedikit. Coba tengok, kita pastikan kalau memang produk daripada Pradua semuanya sama, bodi sama, dalam sama. Kalau ada perbedaan itu sikit-sikit saja. Kalau ada perbedaan sisi, kalau yang sisinya 1.3 semuanya 1.3, model tidak jauh berbeda. Masya Allah, tabarakallah. Tapi ternyata manusia tidak semacam itu. Mak ayah yang sama, tapi rupa anak yang berbeda-beda. Oke, siapa yang membedakan? Satu, nasib yang berbeda-beda. Siapa yang membeda-bedakan? Rezeki yang berbeda-beda. Siapa yang membeda-bedakan? Ini tidak kalah cerdasnya, cerdas dan pintar. Tapi ternyata nasib kehidupannya kurang daripada apa? Nasib kehidupannya kurang daripada adiknya. Abangnya bagaimana langsung jadi pilot. Sementara dengan dia tidak lebih daripada hanya seorang pemandu bus jurusan Kelantan KL. Ada cerita waktu udah dekat habis nasi lemak katanya nanti menunggu pada pukul 7.30. Jadi sebelum itu tadi saya dimaklumkan sebab kita biasanya kuliah subuh setengah jam ya. Ini sudah habis setengah jam. Tapi karena nasi belum sampai lagi, tadi diminta sampai pukul 7.30 katanya. Jadi biasanya bus, kereta api, atau kalau sana sebut dengan trampo kalau di Mesir, taksi, dia ada jurusannya. Jadi kadang-kadang jurusannya itu ada 2 tempat persinggahan, katakan saja daripada kota warisan. Jadi kata dia nilai seremban, atau nilai Melaka. Artinya jurusannya daripada kota warisan menuju nilai dan juga menuju Melaka. Jadi orang Arab macam itu juga. Kalau seandainya jurusannya Jeddah, Mekah, Taif. Jadi kata dia, ini kita sedang belajar di Jeddah, jadi kata dia Mekah, Taif. Artinya jurusan kereta kita ini, taksi kita ini menuju ke Mekah, kemudian baru ke Taif. Mas begitu perjalanannya. Yang saat ketika si pemandu ini cari penumpang, ada orang Melayu di samping dia. Kata dia, haram jadah. Orang itu langsung terperanjat. Kata terima haram jadah. Masuknya jurusan Masjidil Haram ke Jeddah. Nah, itu maksudnya. Haram jadah. Katanya orang Arab pakai menyumpahi. Wah, pandai. Kan kalau bahasa Syah haram jadah itu, kalau masih bilang Siti Dahiyah.
Malaysia haram jeda. Kalau Indonesia bilang brengsek banget, kalau brengsek kurang ajar. Begitu kan? Haram jeda itu maksudnya. Oh, terus sangat tuh. Bahkan ada yang menyatakan haram jeda dibandingkan dengan brengsek itu baru dalam sesukunya saja. Haram jeda itu lebih parah lagi. Memang diperli, dicerkani, jadi betul. Kalau sampai dikatakan haram jeda seperti itu, seperti kata Datuk Mufti di Kedah, ada seorang muslimah tanya, Datuk, tanya, kalau perempuan tak ada mahram nak pergi ke Mekah, boleh tak? Kalau untuk melaksanakan haji dan umrah tapi tak ada mahram, boleh tak? Jadi kata Datuk menjawab, tidak boleh, itu hukumnya haram. Tapi macam mana kalau tetap juga dia pergi? Dia tahu hukumnya haram, tapi tetap juga pergi ke Mekah tanpa mahram. Jadi kata Datuk menjawab, kalau macam itu haram jadah. Akhirnya saya pun juga boleh sedikit-sedikit biru rupanya saya pun tak mengira. Sebab bahasanya kalau masa jadi sekitar itu tidak terlalu parah. Jadi tak luput ke haram jadah biasa saja. Tapi rupanya mana cukup dahsyat ya. Ini tuh semua Malaysia semuanya kan tetap hanya sakat kedaja semuanya. Jadi Majelis Wilayahnya, KKM-nya terus berharap kepada memang terus sungguh lah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Arab tadi itu bukan setakat sekali dua. Kalau tak penuh penumpangnya tetap dia sebut baca tuh. Haram jadah, haram jadah, haram jadah. Oke haji, haram jadah haji, haram jadah, haram jadah. Sama pada waktu kita di musim haji, Mina Arafah, Mina Muzdalifah. Lebih kurangnya seperti itu. Nah, kembali kepada perkara imaniat, untuk kita pastikan akidah Ahlussunnah wal Jamaah bermula dengan masalah ketuhanan, dengan masalah kenabian yang kedua, beriman dengan para nabi-nabi dan rasul, dengan tidak membeda-bedakan antara nabi dengan nabi, sebab kesemuanya itu adalah utusan Allah Jalla wa'ala. Dalam satu dialog, saya nak kongsikan dua benda lagi sebelum kita akhiri. Kalau ada soalan dipersilakan. Ini pertanyaan ditanyakan kepada Syekh Ali Sabuni pada saat belum lagi sedang bersyarah menyampaikan kuliah kepada masyarakat non-muslim campur baur dengan masyarakat Islam. Silakan. Kenapa dalam Islam kaum muslimun itu dibenarkan kawin kepada wanita-wanita Yahudi dan Nasrani, tapi kenapa tidak sebaliknya juga dibolehkan? Kenapa kami orang Kristen Yahudi tidak boleh kawin dengan wanita-wanita muslimah? Jadi tersenyum saja setelah mendengar pertanyaan semacam itu. Jadi kata beliau, sebenarnya kami tidak keberatan untuk kami mengawinkan anak-anak darah kami, wanita-wanita muslimah dengan kalian. Yahudikah kamu, Nasranikah kamu, kalau seandainya kalian juga beriman dengan Nabi kami, Nabi akhir zaman. Kita umat Islam beriman dengan semua Nabi. Kita beriman dengan Nabiullah Musa, beriman dengan Nabiullah Isa, sementara dengan mereka percaya hanya kepada Nabi mereka saja, tapi tidak percaya dengan kebangkitan kerasulan kenabian Nabi akhir zaman. Jadi banyak satu rangkaian cerita ini bagus supaya kumpulan Salafi dan Wahabi kita tidak melampau, dan juga dengan orang-orang yang terbabi dengan politik yang berbeda, tidak menghakimi kesudahan seseorang dengan bahasa kasar dan jelasnya. Awak masuk neraka, terkutuk seumur hidup nanti di dalam azabnya Allah Jalla wa'ala. Amar ma'ruf satu perkara yang wajar, itu kita lakukan. Nahi anil munkar sebagai satu perkara yang wajar, bahkan dua kewajiban yang patut kita laksanakan. Tapi memerli, menghinakan, memandang sinis, memandang rendah itu tidak. Macam juga anta ta'ala Allah, mengatasi Allah untuk memperkatakan tidak akan terampunkan dosa kesalahan kamu. Kamu tidak akan masuk surga. Kamu macam ni, awak masuk neraka nanti. Tak boleh kita menghakimi kesudahan seseorang. Kita tidak dapat memastikan kesudahannya seperti apa dengan kita, dan juga kesudahannya seperti apa nanti dengan dia. Jadi seperti itu hakikatnya.
Jadi salah seorang daripada ahli Hijaz menceritakan tentang suatu kejadian. Nah, kita simpulkan dulu, dia salah kita tegur, oke. Dia tidak tahu kita ingatkan, iya. Tapi kita katakan, awak ini tak reti kah, tak pandai kah, tak dotak kah, tak dakal kah. Kalau sampai terbabit, itu kan sudah memberi orang. Tuh lebih. Dia melakukan kesalahan, sama selesai. Polis terapi. Sambil tengok nomor, sambil bagi laluan untuk lewat. Diri dia, diri. Hingga sampai kepada giliran yang tak perasaan tadi itu kelajuan masih dalam 160. Berderanya macam tu. Jadi berderah begini. Tapi pada saat dijumpa kereta yang menyalahi aturan, kelajuan tu paksa ketik. IC dengan lesen yang dia cari. Oke. Di Mesir dia ambil lesen kita. Di Indonesia kena bayar ditombat, kena bayar seketika itu juga. Ya udahlah, kena saman. Bahasa sana kena bahasa Indonesia. Sini kena saman. Bahasa di sana kena telang. Kena telang. Oke lah, telang 200.000. Cari nama 200.000. Ada 100.000. 200.000 ada lesen. 100.000 masuk poket dia. Dia tak ambil yang 200, dia ambil yang 100. Katanya halal dia, halal dia. Oh, dia tanya lagi. Ini penyalih peraturan. Rupa-rupanya hati mereka itu masih bening juga. Tahu ini duit haram. Halal dia, halal ya. Mana halal? Mana boleh kita halalkan? Kalau nak yang halal, bebaskan. Kita jangan disaman. Laju kan kita ada urusan, kita juga ada keperluan. Mungkin di sini nak beranak, atau mak lagi sedang dalam keadaan sakaratir juga sudah dirawat di hospital mana. Wajar ada sedang. Kalau kita laju, yang saya maksud, oke, kita kena sama, 200. Tapi boleh jangan macam-macam lagi dengan kita. Pakai songkok, pakai sorban, taruh di aturan kan? Coba tengok tulisannya, tidak boleh semacam itu memberi orang mencaci, mencerca atau mencaci maki lebih daripada kesalahan yang dia lakukan. Jadi kata seseorang tadi itu, ada salah seorang pemuda dalam di bawah usia 30-an tahun, tetapi dengan minuman keras, selalu minum khamar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saat ketika digerbak oleh dengan bahasa di sana, jadi ada operasi polis sehingga dia termasuk daripada orang-orang yang tertangkap. Tapi tak lama kemudian dia dibebaskan, dia senyum saja. Dia tidak konflik dan juga tidak memberontak. Akhirnya si pemuda tadi itu karena untuk mendapatkan minuman daripada luar tidak dapat, untuk mendapatkan minuman daripada teman-teman penjaga sesat, akhirnya dia buat minuman keras di dalam bilik tidur dia sendiri. Jadi secara manual lah, mungkin itu dengan tapaika atau juga dengan jus apakah, diperap sampai dia boleh buat minuman keras di rumahnya. Tapi nakalnya sanak tadi itu dari masa ke semasa ternyata dia jemput temannya untuk meminum arak yang dibuat yang di produknya. Tak lama kemudian datang polis, akhirnya tertangkap kembali. Pada masa dia dalam tahanan, dijumpa dengan seseorang, pada muka, tidak paham, tidak ngerti, tidak kenal, awak sedang berada di mana? Ini muka Madinah, ini Hijaz, kamu adalah warga orang yang setetangga dengan Aqabatul Mustarabah. Kamu disumpahi, dicela, dicaci, tidak ada rasa malu, pada muka, disumpahi semacam itu. Sampai cercaan dan celaan tadi itu, awak macam mana nak berjumpa dengan Allah? Ya seketika kamu terbabit dengan minuman keras. Seketika kata-kata itu diucapkan, langsung tergamang dia.
langsung insaf, menetes air matanya. Bagaimana awak nak berjumpa dengan Allah seketika kamu terbabit dengan minuman keras, diberi, dicerkat dan dicaci maki. Jadi kata dia, oke, sesaat lagi aku akan tunjukkan kepada kamu bagaimana aku nak berjumpa dengan Allah Jalla wa'ala. Maka dengan saat kemudian tadi itu langsung pergi ke bilik air, dia ambil air wudhu, kemudian dia sembahyang 2 rakaat, rakaat yang terakhir, dan pada sujud yang kedua ternyata dia hembuskan napasnya saat ketika itu. Dia nak tunjukkan bagaimana awak nak berjumpa dengan Allah. Nih, dia dalam keadaan sujud. Dan ada jaminan pasti yang mengatakan awak masuk neraka, kamu terlaknat sebab kamu tidak melaksanakan Islam secara syamil. Hati-hati, jangan sampai mengatasi dari masa Allah. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pemberi, Allah Maha Lembut, Allah Maha Mengatur. Mungkin saja orang yang bercakap seperti itu ternyata penghujungnya tidak elok. Yang sebaliknya tadi itu dia memang terbabit dengan minuman, mungkin juga terbabit dengan perban, mungkin juga terbabit dengan perjudian. Tapi itu sama sekali tidak menutup leluasa rahmat dan maghfirah daripada Allah. Mungkin pada penghujungnya, mungkin pada masa penggal kedua daripada usianya, mungkin juga sebelum dia meninggal dunia, menangis, istighfar, tobat, kembali kepada Allah, sehingga kematiannya dengan iringan tobat dan juga dengan ucapan La ilaha illallah. Jadi kesimpulannya tentang Al-Firqatul Najiyah tadi itu memang susahlah dalam 45 menit kita membicarakan secara tuntas untuk tentang ketuhanan. Kemudian yang kedua tentang kerasulan, beriman dengan semua rasul yang diutus. Kemudian yang ketiga beriman dengan segala kitab yang diturunkan Nabi kita bersabda dari sobat isma amanah bil Quran. Tidak beriman dengan Al-Quran orang-orang yang menghalalkan perkara-perkara yang diharamkannya. Kemudian yang keempat beriman dengan para malaikat, Allah tabarakallah, yang dengan kita diawasi, yang dengan kita diperhatikan, yang dengan kita bersama mereka di mana saja kita berada, apakah di Kameran Halal, apakah di Pangkor, apakah di Gunung Jerai. Gunung Jerai sekarang dalam sebutan orang ramai tentang Gunung Jerai, tempat Nabi Adam katanya turun di Gunung Jerai. Dalam banyak ilmu-ilmu yang patut untuk kita kongsikan kepada orang banyak tanpa harus dengan kita menyebut budak-budak karut-marut seperti itu yang tidak dapat kita pastikan kebenarannya. Kemudian kapal Mumiyah Fir'aun itu dari Adayan katanya. Kemudian juga dengan armada laut itu dengan kapal yang dibawa oleh Tarikh Media sejumlah tidak berat daripada 600 buah kapal, itu kayunya dari Kedah semuanya. Jadi bolehlah macam-macam lah. Bagilah maklumat yang betul kepada kita yang tidak banyak tahu tentang hakikat agama kembali. Jadi tentang para malaikat, masya Allah tabarakallah, di rumah malaikat bersama kita, di Gunung Jerai malaikat bersama kita, tempat yang tertutup malaikat bersama kita, di samping muraqabatu kalillahi jalla wa ala, itu membuat kita betul-betul terperhatikan. Seperti kamera itu tetap ada tajam sekali. Saya angkat tasbih nanti gambarnya terangkan, saya pusing mesti terpusing, saya senyum nanti senyum, saya berpaling mesti akan terpaling. Rekaman cukup jelas dan tepat. Macam itu kehidupan kita sehari-hari di bawah pandangan dan tatapan Allah Jalla wa'ala, dan dengan disertai, dilihat dan disaksikan oleh para malaikat-malaikat Allah. Yang kelima dan yang keenam, beriman dengan hari pembalasan. Kalau tidak itu apa tuh Naji? Kan senang orang yang sudah jadi kaki perempuan, senang malam ini dengan siapa, besok dengan siapa, daripada dengan cara nikah. Kalau dengan cara nikah, dengan dia, dengan pasangannya seumur hidup, alaiha nahya wa alaiha namut, sejak daripada nikah sampai mati, kecuali kalau bercerai dan kawin lagi. Tapi orang yang belajar, orang yang berhubungan dengan perempuan malam, atau juga sebaliknya, dia boleh ganti-gantikan, besok dengan siapa, lusa dengan siapa, yang penting angkat gagang telepon. Sekarang sudah serba mudah,
untuk melaksanakan kemaksiatan dan kemungkaran. Kalau tidak kena yakin dengan hari pembalasan, siapa yang tidak merasa nikmat dengan hubungan bebas? Siapa yang tidak merasa seronok dengan minuman serta dan puasa? Siapa yang tidak merasa nyaman ambil duit dari sana sini? Punyanya dia kah? Punyanya siapa kah? Punyanya kerajaan kah? Serba bebas macam itu. Kehidupannya seperti itu. Kenapa dengan kita tidak memilihnya? Karena kita percaya dan yakin dengan hari pembalasan. Yang keenam, supaya tenang, bening, nyaman, pikiran kita fokus dan konsentrasi, hati kita bening dan nyaman, cobaan, gangguan, problem, atau juga tantangan hidup itu kita kendalikan kepada ketetapan takdir yang segala-galanya telah ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah. Allah Maha mengetahui apa yang Allah ketahui itu tidak akan meleset daripada kehidupan seseorang. Jadi kalau kita meyakini Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Tahu, Allah Maha Mengatur, berarti tidak ada satu atau tidak ada cobaan, derita, penyakit, ujian, tantangan yang menimpa kepada seseorang yang terlepas daripada rahmat, daripada kasih sayang dan aturan Allah Jalla wa'ala. Maka kalau kita meyakini Allah itu Maha Pengasih, berarti cobaan yang menimpa kepada kita, banjirnya, tsunami-nya, gunung berapinya, dan yang seumpamanya itu pada hakikatnya sebagai satu peringatan atau sebagai suatu penghapusan, pemadaman terhadap dosa-dosa kesalahan, atau juga untuk mengangkat pangkat dan kedudukannya di sisi Allah, atau juga untuk membanyakkan ganjaran pahala kita nanti pada hari kiamat. Tidak luput daripada 4 hikmah yang kita sebutkan tadi. 7,5 sudah habis. Allahu a'lam. Ada sebarang soalan tak tahu lah, ini baru 7.26. Yang situ itu sudah 7.31. Jadi ada soalan tadi? Silakan. Bagaimana kalau pada waktu kita tawaf? Yang tak boleh itu kalau pada waktu kita sembahyang. Kalau sembahyang tak boleh bahasa Melayu. Jadi baca terjemahan Fatihah. Jadi dengan tasbih tahmidnya kita terjemahkan itu memang tidak boleh. Sebab Nabi kita bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli", sembahyang kamu sebagaimana aku sembahyang. Sementara dengan tawaf, pertama dengan baca tidak ada pendapat yang mengatakan hukumnya rukun. Tidak ada pendapat yang mengatakan hukumnya wajib ataupun juga syarat. Tawaf itu hanya setakat kita berpusing, berputar di sekitar Ka'bah, dimulai daripada Hajarul Aswad dan ditabi juga dengan Hajarul Aswad sebanyak 7 pusingan. Baca Quran, baca tasbih, baca tahmid, salawat, zikir, tahlil, takbir, silahkan saja. Kalau senyap pun sepanjang pusingan yang 6 tadi itu tidak mengapa. Nah, jadi kita orang Melayu kita tak pandai bahasa Arab. Sampai kalau kita baca doa Arab, kita tak paham. Jadi kita harus menghayati. Berbanding kalau kita baca doa bahasa Melayu. Oh, mereka paham? Mereka paham. Mereka juga khusus bahasa Melayu. Kan itu merah. Oh, tapi yang pasti malaikat tahu mereka memiliki peralatan-peralatan untuk merekam semua getaran-getaran ibadah yang kita laksanakan. Dan Allah mengetahui semua bahasa. Tidak akan tercampur antara bahasa dengan bahasa, antara permintaan dengan permintaan, antara permohonan dengan permohonan. Jadi nak baca bahasa Melayu pada waktu kita berdoa, ya. Nak baca bahasa Arab pun juga ya. Kalau tak nak berdoa pun kita jadi dengan zikir pun juga tidak berdapat. Yang lain, oh masih sedang disajikan. Ada segala salat imam lain apa? Silakan. Silakan Ustaz. Tak ada khair insyaallah. Jadi
73 kelompok dan semuanya masuk neraka kecuali satu kelompok. Untuk diketahui sekedar tahu saja, perpecahan Syiah itu pun sebenarnya sudah lebih daripada 70 kelompok. Syiahnya, Khawarijnya, Qadariyahnya itu sebenarnya lebih pecahan-pecahan yang banyak. Kelompok yang selamat adalah kelompok Ahlussunnah wal Jamaah, kelompok Jabariyah yang dengan kita ini tidak punya leluasa. Kita ini majbur seperti boneka saja. Sementara kelompok Qadariyah mengatakan kita yang berbeda dan kita yang menentukan. Ahlussunnah wal Jamaah akidahnya seperti apa? Jadi yang menggerakkan hati untuk itu dan ini itu adalah Allah. Tapi tetap saja yang berbuat itu adalah pilihan kita. Jadi apakah pada waktu kita sembahyang Allah yang sembahyang? Tidak. Yang sembahyang itu kita akan, tapi yang bagi taufik hidayah dan leluasa untuk kita sembahyang itu adalah Allah. Jadi akidah Ahlussunnah ini antara Jabariyah dengan Qadariyah. Ada lagi kumpulan Khawarij dengan pecahannya, dikatakan kumpulan-kumpulan teroris dan ekstrim dewasa ini dan sejak daripada dahulu lagi itu diantaranya kumpulan yang meneruskan pahaman Khawarij yang dengan mereka mengkafirkan tiap orang yang terkafir melakukan dosa besar. Mazhab Ahlussunnah wal Jamaah itu yang walaupun dia membunuh, yang walaupun dia berzina, selama dia meyakini bahwasanya membunuh itu dosa besar, berzina itu hukum haram, selama dia tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal, dia terbagi melakukan dosa kesalahan, bahkan perkara-perkara besar, asalkan dia tidak beranggapan itu suatu perkara yang dibolehkan, iman dan akidahnya masih tetap utuh dan terjaga. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tak ada di rumah